Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abram Ginting di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan akan tetap memberikan kemenangan, kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu yang akan Engkau beritakan bagi kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman juga urapi Tuhan supaya memberitakan firman dengan benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sekali lagi shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema firman Tuhan untuk minggu hari ini ialah kuasa doa yang orang benar. Kuasa doa orang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, siapa di antara kita yang tidak tahu berdoa? Tentunya semua kita ini sangat antusias, sangat dekat, dan sangat sering dengan berdoa. Bahkan beberapa dari kita mungkin membuat doa seperti sebuah senjata ya. Di masa-masa kesulitan, di masa-masa keterpurukan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan ada juga banyak orang yang berkata bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Nafas orang percaya artinya ketika tidak berdoa, terkadang kita bisa bernapas dengan baik tubuh kita, tetapi jiwa kita seolah-olah tersendat-sendat ya. Kekurangan asupan oksigen doa, oksigen kekuatan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehidupan gereja sudah sangat syarat dengan yang namanya doa. Namun walaupun sudah sering berdoa, namun belum tentu orang percaya sekalipun yakin dengan doa yang telah didoakannya. Ada begitu banyak orang yang masih ragu. Ada orang yang sebagian berani bersaksi di hadapan umum karena dia sering ataupun pernah menerima jawaban doa yang sangat luar biasa dari Tuhan. Misalnya seseorang pernah lepas dari sakit dan dia menceritakannya kepada sesamanya. Saya pernah dilawat oleh Tuhan dan diberikan kesembuhan. Ada orang yang sukses yang awalnya dia hanya biasa-biasa saja menderita, tetapi sekian lama ikut Yesus dan dia memperoleh kesuksesan di dalam karirnya. Ada orang yang seperti itu. Namun di sisi lain ada juga orang yang ketika mau mempersaksikan hidup doanya, dia bingung dan takut karena tidak ada yang mau dia sampaikan di dalam kesaksiannya tentang hal luar biasa di mana Tuhan menjawab doanya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu pahami memang bahwa sesungguhnya Tuhan itu sering menjawab doa kita. Bahkan kita tidak sadar. Tetapi kadang kita hanya ingin melihat hal-hal yang besar saja.
Sehingga kita lupa hal-hal yang kecil yang setiap hari Tuhan jawab doa kita. Kita tidak tahu. Bahkan kadang tanpa berdoa pun kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sepanjang hari itu masih tetap melindungi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam teks firman Tuhan pada minggu ini ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan. 3 poin utama yang saya akan sampaikan secara singkat saja. Di mana poin pertama ialah doa merupakan kekuatan. Kekuatan. Berdoa akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Dan Tuhan akan melimpahkan kekuatan itu. Itulah makanya di dalam kitab ini ditulis oleh Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Karena ketika seseorang sedang berada di dalam penderitaan, apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah dia akan putus asa. Atau dia akan mengomel-omel kepada Tuhan. Dia akan semakin buruk dan mau meninggalkan kepercayaannya. Dia tiba-tiba langsung down. Dan tidak mau mengerjakan sesuatu lagi ke depan. Tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakannya. Oleh karena itulah Yakobus mengatakan, berdoalah. Berdoalah. Bahkan ketika engkau masih berada di dalam keterpurukan itu, terus berdoa. Karena itu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, poin kedua Bapak Ibu, di mana Yakobus juga mengajarkan, ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan percaya. Hendaklah kita berdoa dengan iman kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan akan dengarkan dan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang paling sempurna. Ada begitu banyak kita memang tidak datang berdoa kepada Tuhan dengan yakin. Ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan hanya seperti formalitas saja. Saya sedang berada di dalam kesusahan atau di dalam sukacita sekalipun aku datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Kadang kita ragu, ya pokoknya saya berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tergantung Tuhan apakah akan menjawabnya atau tidak. Memang itu seperti terlihat rohani ketika kita berpasrah diri. Tetapi berpasrah diri belum tentu dia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Dia hanya seperti menyerahkan, ya apapun yang terjadi saya akan terima. Nah, sikap seperti itu kurang tepat di dalam berdoa. Yakobus mengajarkan, jikalau engkau berdoa, percayalah. Namun kadang diri kita sering datang berdoa kepada Tuhan. Kita sudah membuat kriteria-kriteria siapa orang-orang yang akan dijawab doanya. Kadang kita datang kepada Tuhan karena kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Misalnya, kita sudah memiliki kriteria bahwa yang dijawab doanya itu adalah orang yang rohaniawan. Orang yang sudah melakukan cukup banyak perbuatan baik, berdoa setiap hari, membaca Alkitab, sehingga layak untuk dijawab Tuhan doanya. Sehingga kita yang kadang kerohanian kita yang naik turun, kita bingung. Biarlah, mungkin Tuhan tidak akan menjawab doaku, tetapi coba ajalah untuk berdoa. Nah, itu masih sebuah keraguan-raguan. Bahkan kita sudah berani menilai apakah Tuhan akan menjawab doa kita atau tidak. Kita berani mengatakan, ya kayaknya Tuhan tidak akan menjawab doaku inilah. Itu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah sebuah keraguan dari diri kita sebagai orang yang percaya. Yakobus mengatakan tidak, jangan seperti itu. Jikalau kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita. Itulah doa orang benar. Doa orang yang memiliki kuasa di dalam doanya. Memang kita diajarkan juga di sini supaya ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, hendaklah kita juga mengakui dosa-dosa kita, meminta ampun kepada Tuhan. Karena dalam teks ini dikatakan doa orang benar. Nah, orang benar itu siapa? Orang benar bukanlah orang yang menurut kriteria kita sudah memenuhi standar tertentu. Tidak. Bukan menurut kriteria manusia. Tetapi kebenaran itu adalah pemberian dari Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mengaku dosa, maka di situ kebenaran itu dilimpahkan oleh Allah.
dengan darah Kristus, dengan penyucian dari Allah. Bukan atas segala apa yang telah kita lakukan, jasa-jasa amal perbuatan kita, tidak. Jikalau itu standar kita, maka kita tidaklah orang benar. Tetapi Allah membenarkan kita karena percaya kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita percaya akan darah Kristus. Maka dikatakan di dalam kepercayaan itu kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan melihat kepada diri sendiri yang kurang, tetapi lihatlah kepada Yesus Kristus yang sempurna. Lihatlah kepada kasih karunia Allah yang sempurna. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu, di sini bagaimana Yakobus menegur umat yang sudah tersebar berdiaspora itu dengan mengatakan sebenarnya kehidupan Kristen yang diwarnai dengan ketidakpercayaan terhadap doanya itu harus benar-benar ditentang. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh membuat standar-standar tertentu, kriteria tertentu Tuhan akan menjawab tidak. Kita, walaupun orang yang berdosa, masih memiliki kesempatan untuk dijawab Tuhan doanya. Bahkan di sini dikatakan oleh Yakobus, Elia, walaupun dia itu nabi, tetapi Yakobus mengatakan bahwa kita sama seperti Elia. Walaupun dia nabi, bukan karena nabi dia makanya Tuhan menjawab doanya, bukan. Bukan karena nabi, tetapi karena Elia justru sungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, inilah poin yang ketiga, bagaimana Yakobus mengajarkan kita di dalam berdoa itu harus ada sungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam cerita bersungguh-sungguh ini ada satu kisah menarik dan ini adalah kisah nyata dari seorang tokoh besar yang bernama Agustinus. Dia ada di dalam sejarah Kristen, di sejarah gereja, dan namanya itu dicatat adalah orang yang besar. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Agustinus memiliki seorang ibu yang bernama Monica. Dan sedangkan suami dari Ibu Monica ini bukanlah orang yang percaya. Tetapi Monica mau mengajak anak-anaknya supaya ikut di dalam ajaran Kristus. Sewaktu Agustinus ini masih kecil, dia diajarkan ajaran kekristenan. Diajarkan terus oleh ibunya Monica. Walaupun ayahnya menentang, mengatakan itu sia-sia, tidak berguna. Akan tetapi, kehidupan Kristiani dari Agustinus itu tidak berjalan dengan baik terus-menerus. Di usianya yang sudah dewasa, dia mengenal banyak ajaran-ajaran yang lain. Dia tergoda dan mengikuti sebuah ajaran yang sesat yang ditentang oleh Kristen yang bernama ajaran Manikeisme. Dia serius menggeluti ajaran tersebut. Bahkan dia sendiri sebagai seorang pengajar di dalam ajaran itu. Dia tahu dan fasih dan pandai mengajar orang, menghasut orang supaya ikut di dalam ajarannya itu. Hal ini membuat hati dari Ibu Monica sangatlah sedih. Anaknya yang dikasihinya, yang didiknya sejak kecil, sekarang sudah mengikuti ajaran yang lain. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Ibu Monica ini? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Hari demi hari dia berdoa, minggu demi minggu dia berdoa, bulan demi bulan dia berdoa, bahkan tahun demi tahun, selama bertahun-tahun dia berdoa kepada Tuhan supaya anaknya itu berbalik. Walaupun memang tidak begitu cepat berbaliknya Agustinus ini, tapi suatu seketika Agustinus bertemu dengan seorang pengajar, seorang uskup, seorang rohaniawan yang bernama Ambrosius, di mana ketika dia mengajarkan tentang kekristenan, dia mengajar dengan luar biasa, dengan retorika yang sangat indah, sehingga ini menantang hati dari Agustinus. Dia mendengarkan, nah dari situlah titik permulaan dari pertobatan Agustinus. Kita tidak tahu berapa lama Ibu Monica itu harus berdoa. Dia sudah menunggu terus-menerus dan bersabar. Tetapi akhirnya penantiannya itu tiba dan Agustinus bertobat. Bahkan Agustinus bukan hanya bertobat, Tuhan memakai Agustinus supaya menjadi orang yang luar biasa. Ada banyak tulisan-tulisan Agustinus yang sangat mempengaruhi kita hingga pada saat ini. Contoh besarnya adalah Martin Luther, seorang tokoh yang besar. Dia juga dipengaruhi oleh
tulisan-tulisan besar Agustinus. Jadi kita mengenal sekarang yang namanya itu sola gratia, sola scriptura, sola fide, keselamatan karena anugerah. Itu semua sudah diajarkan oleh Agustinus masa sebelum Martin Luther itu sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah ragu Bapak Ibu untuk berdoa terus-menerus. Bisa saja seperti yang dialami oleh Ibu Monica ini, kita tidak tahu. Bahkan Alkitab juga mempersaksikan beberapa tokoh-tokoh yang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Misalnya Hana. Hana adalah seorang yang mandul. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sakit hati melihat istri dari suaminya yang kedua. Istri kedua. Sehingga dia itu sangat-sangat frustasi. Sangat-sangat frustasi. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air matanya supaya Tuhan memberikan kepada dia keturunan. Dan dia menanti jawaban Tuhan dan akhirnya Hana menerima jawaban dari Tuhan. Dia diberikan keturunan. Dia diberikan anak yang bernama Samuel. Siapa Samuel? Samuel adalah nabi besar yang dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memakai Samuel kalau bukan karena Tuhan anugerahkan sesuatu yang besar kepada Samuel. Mungkin Hana tidak menyangka anak yang sedang dia doakan itu, dia doakan terus-menerus akan menjadi orang besar. Tetapi Tuhan telah memakai dia menjadi orang besar, Samuel. Dan ada juga tokoh yang lain, yaitu Rahel. Rahel juga mandul. Sedangkan Lea kakaknya sudah banyak anak-anak keturunan. Sehingga hati dari suaminya sudah ke si Lea. Dan dia juga sangat sedih. Sampai dia memberikan juga budaknya supaya dinikahi oleh suaminya. Tetapi ketika dia terus berdoa, Tuhan menjawab doanya. Sehingga dia melahirkan seorang anak yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah orang yang besar yang dipakai Tuhan lebih besar daripada saudara-saudaranya yang lain. Bahkan Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi penguasa di tanah Mesir. Mungkin Rahel tidak pernah berpikir tentang kelahiran dari Yusuf ini akan menjadi seorang yang besar. Tetapi Tuhan memakainya. Di dalam kisah ini dan cerita ini kita melihat bahwasanya penantian-penantian yang sungguh-sungguh itu terkadang Tuhan menjawabnya sangat luar biasa. Bahkan lebih daripada yang kita doakan. Lebih daripada yang kita doakan. Kita tidak tahu Agustinus itu akan menjadi tokoh yang besar. Yusuf menjadi tokoh yang besar. Samuel menjadi tokoh yang besar. Semua itu adalah karena doa-doa yang dipanjatkan secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat menantang kita. Bagaimana kita sekarang ini mungkin ada yang lagi di dalam penantian jawaban doa. Mungkin ada kita yang sedang berdoa kepada Tuhan untuk meminta jodoh, meminta kesehatan, meminta anak supaya bertobat. Berdoalah terus-menerus untuk sungguh-sungguh sampai Tuhan menunjukkan pelangi di balik setelah hujan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Oleh karena itu, 3 poin ini menjadi kunci utama bagi kita. Ketika di dalam penderitaan datang kepada Tuhan, karena doa adalah kekuatan. Kita datang kepada Tuhan harus dengan percaya, bukan melihat kepada diri sendiri, tapi melihat kepada kasih karunia Allah yang mau menjawab doa kita. Dan yang ketiga, ketika kita berdoa, kita harus tetap bersabar, bersungguh-sungguh berdoa sampai Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kiranya firman Tuhan ini menghibur hati kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami percaya akan Tuhan yang memberikan kekuatan yang besar kepada kami untuk berdoa. Tolong kami Tuhan di dalam masa-masa penantian doa kami, supaya kami lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan, supaya kami dapat membangun komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menjawab doa mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.